Aku tak menyangka suamiku yang ahli ibadah lakukan ini. Assalamualaikum sahabat curhatku. Terima kasih sudah datang ke channelku ini. Untuk yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Namaku Fatia. Aku lahir dan tumbuh di sebuah desa kecil yang damai bersama ayah, ibu, dan kedua adikku. Hidup kami sederhana, namun penuh cinta dan kebersamaan. Ayahku seorang petani, dan ibuku seorang ibu rumah tangga yang setia mendampingi kami semua. Kehidupan desa yang tenang membuatku terbiasa dengan kesederhanaan dan kerja keras. Saat menikah dengan Mas Hamid, aku merasa bagai menyeberang ke dunia yang berbeda. Mas Hamid adalah anak dari keluarga terpandang di kota, dan hidupnya jauh lebih mapan dibandingkan dengan hidupku yang sederhana. Aku tak pernah menyangka hidupku akan berubah drastis setelah menikah dengannya. Pertemuanku dengan Mas Hamid terasa begitu tak terduga, seolah-olah takdir telah mengatur segala sesuatunya. Aku dan Mas Hamid bertemu saat kami berdua mengurus acara pengajian desaku. Kebetulan Mas Hamid merupakan salah satu teman dari pengisi acara di pengajian itu. Hanya dengan nomor HP, kami berdua akhirnya berusaha mencoba menjalin kasih. Dan tak perlu waktu lama, kami berdua merasa ada kecocokan satu sama lain. Suatu hari di sore yang begitu tenang, aku sedang membantu ibuku di dapur memasak, ketika ayahku dari arah ruang berkata padaku, "Fatia, ada seorang tamu yang ingin bertemu denganmu," ujar ayahku sambil tersenyum penuh arti. Ibu menghentikan aktivitas memasaknya dan menatapku dengan pandangan yang penuh harap. "Siapa, Pak?" tanyaku. Meski dalam hatiku aku sudah memiliki firasat. Berita tentang seorang laki-laki yang ingin melamarku sudah mulai beredar di desa sejak beberapa hari yang lalu. Namun aku tak menyangka laki-laki itu adalah Mas Hamid. Mas Hamid sendiri adalah anak bungsu dari keluarga terpandang di kota. Namun dia sering dibicarakan di desaku. Ia dikenal bukan hanya karena kekayaan keluarganya, tetapi juga karena kesolehannya. Mas Hamid adalah seorang pemuda yang selama ini dikenal sebagai sosok beragama dan terpandang. Ia sering datang ke desa untuk membantu di masjid, mengadakan kajian agama, dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Bahkan, ayahku sering menceritakan tentang kebaikan dan amal yang Mas Hamid lakukan di kotanya. Ia sangat dihormati, tak hanya oleh keluarganya, tetapi juga oleh masyarakat di sekitarnya. Ketika Mas Hamid akhirnya datang ke rumahku, ditemani ayahnya yang dihormati banyak orang pula. Suasana menjadi sangat formal dan penuh dengan harapan. Ia duduk dengan tenang, memperlihatkan sikap yang sopan dan rendah hati. Beberapa dari banyak laki-laki kota yang sering kudengar hanya mementingkan harta dan penampilan. "Assalamualaikum," sapanya dengan lembut. Ketika kami dipertemukan, suaranya menenangkan, tetapi ada kekuatan dalam tutur katanya yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa segan. Aku hanya bisa menunduk malu, tak berani menatap wajahnya langsung. Saat itu, aku merasa jantungku berdebar kencang. Sebuah perasaan yang campur aduk antara gugup dan rasa kagum. Mas Hamid bukan hanya tampan dengan senyum yang lembut, tetapi juga memancarkan aura ketulusan yang begitu kuat. Pikiranku langsung teringat pada cerita orang-orang tetangganya. Seorang pemuda yang rajin sholat, mengaji, dan aktif dalam kegiatan masjid. Ia adalah seseorang yang dicita-citakan banyak orang tua untuk menjadi menantunya. Tak heran ketika ia datang melamarku, kedua orang tuaku langsung menyambutnya dengan kebanggaan. Ayahku nampak sangat puas. Baginya, Mas Hamid adalah sosok suami yang sempurna untuk anak gadisnya. "Saya datang ke sini dengan niat yang baik, Pak. Saya ingin melamar Fatia dengan izin dan ridho Allah," kata Mas Hamid dengan nada tenang, namun penuh keyakinan. Aku terdiam. Tak pernah sebelumnya aku membayangkan akan dilamar oleh seseorang seperti Mas Hamid. Seorang laki-laki yang dipandang tinggi, bukan hanya karena status keluarganya, tetapi juga karena ketakwaannya. Pikiranku berputar-putar, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Aku tahu, di dalam hatiku, perasaan senang mulai tumbuh.
Rasanya ini adalah momen yang selama ini aku nantikan. Orang tuaku menatapku. Aku hanya bisa tersenyum kecil, tanpa mampu berkata-kata. Meskipun pertemuan kami baru saja terjadi, aku tahu bahwa Mas Hamid memiliki sesuatu yang tak dimiliki oleh banyak pria lain. Kesolehan dan keikhlasan yang terpancar dari sikapnya. Hari-hari setelah pertemuan itu penuh dengan kegembiraan di keluargaku. Ibuku tak henti-hentinya memuji betapa beruntungnya aku mendapatkan calon suami seperti Mas Hamid. Tetangga-tetangga mulai berdatangan untuk mengucapkan selamat, bahkan sebelum pernikahan kami direncanakan. Aku pun merasa bersyukur dan penuh harap. Setiap malam, aku memanjatkan doa agar pernikahan kami membawa kebahagiaan bagi keluargaku. Mas Hamid, dengan segala kebaikannya, membuatku yakin bahwa kehidupan kami nantinya akan berjalan lancar dan penuh berkah. Namun di balik semua harapan itu, ada sebuah rasa cemas yang pelan-pelan tumbuh di dalam hatiku. Aku mengenal Mas Hamid sebagai sosok yang sempurna di mata masyarakat. Tetapi apakah aku benar-benar mengenalnya? Bagaimana sifat Mas Hamid di balik kesolehan yang selalu diperlihatkannya di depan umum? Aku tak tahu apa yang menanti di depan, tetapi aku memilih untuk percaya. Lagi pula, bukankah Mas Hamid telah menunjukkan bahwa ia adalah orang yang bisa diandalkan? Saat itu, aku hanya bisa berharap bahwa pernikahan kami akan membawa kebahagiaan dan kedamaian, seperti yang diimpikan oleh banyak orang. Tapi takdir punya caranya sendiri untuk menguji keyakinanku pada Mas Hamid, dan kehidupan yang kuharapkan mungkin tidak akan berjalan semulus yang kubayangkan. Setelah hari pernikahan yang berlangsung meriah di desa, hidupku berubah total. Sejak kecil, aku hanya mengenal suasana desa yang tenang, tempat di mana angin sepoi-sepoi berhembus, membawa aroma sawah dan ladang. Kini, setelah menikah dengan Mas Hamid, aku harus meninggalkan semua itu. Dengan hati campur aduk antara kegembiraan dan ketidakpastian, aku mengikuti suamiku ke kota, tempat keluarganya tinggal. Perjalanan menuju kota seperti berjalan menuju dunia yang sama sekali baru bagiku. Aku tak terbiasa dengan hiruk-pikuk jalan raya yang dipenuhi dengan kendaraan, atau gedung-gedung yang menjulang tinggi. Semuanya terasa asing. Aku merindukan suara ayam berkokok dan gemercik air sungai di dekat rumah orang tuaku. Tapi aku tahu, ini adalah bagian dari kehidupan baruku bersama Mas Hamid. Aku harus belajar menerima dan menyesuaikan diriku. Rumah keluarga Mas Hamid adalah sebuah bangunan besar dan megah di tengah lingkungan elit. Keluarga Mas Hamid memang berasal dari kalangan terpandang, dan hal itu terasa begitu mencolok saat aku tiba di sana. Rumah dengan 2 lantai yang mewah, penuh dengan barang-barang antik dan furnitur berkelas, sesuatu yang tak pernah kulihat di rumahku di desa. Dinding rumah itu dihiasi dengan foto-foto keluarga besar Mas Hamid. Mulai dari potret ayahnya yang mengenakan jas lengkap, hingga gambar-gambar kakak-kakaknya yang nampak sangat berwibawa. Ayah Mas Hamid, Pak Munir, adalah sosok yang sangat dihormati di lingkungannya. Beliau bukan hanya pemimpin komunitas, tetapi juga dikenal sebagai tokoh yang disegani, karena pengaruhnya dalam berbagai keputusan masyarakat. Ketika aku pertama kali bertemu dengannya, aku merasa gugup. Ia adalah pria dengan postur tubuh yang tinggi dan sorot mata yang tegas. Senyumannya ramah, namun di balik itu, ada wibawa yang membuatku merasa harus selalu berhati-hati dalam bersikap. Beliau menyambutku dengan hangat, tetapi tetap ada jarak formal yang harus kupertahankan sebagai menantu baru. Kamu sekarang bagian dari keluarga ini, Fatia. Kami berharap kamu bisa menyesuaikan diri di sini. Kota yang mungkin berbeda dengan desa, tapi insya Allah, kamu akan betah, ujar Pak Munir dengan nada yang bersahaja, meskipun tersirat ketegasan di dalamnya. Aku mengangguk dan tersenyum, meskipun di dalam hatiku penuh dengan kecemasan. Hidup di tengah keluarga besar Mas Hamid yang serba terpandang dan penuh aturan, bukanlah hal yang mudah. Sejak kecil aku terbiasa dengan kebebasan di desa. Di sini setiap langkahku terasa diawasi oleh tatapan mata para pembantu rumah tangga dan para tetangga yang datang berkunjung. Hari-hari pertamaku di kota diisi dengan perasaan canggung dan ketidakpastian. Lingkungan baru ini terasa sangat asing, bahkan menakutkan.
Tidak ada lagi keramahan ala desa di mana setiap tetangga saling menyapa dan berbagi cerita. Di sini, orang-orang nampak lebih sibuk dengan urusan mereka sendiri. Aku merasa terisolasi dalam kesendirian, di tengah keramaian kota yang seolah-olah tak pernah tidur. Meski begitu, Mas Hamid selalu ada di sampingku. Di awal pernikahan kami, ia menunjukkan perhatian yang tulus dan seringkali meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setiap kali aku merasa rindu pada desa, ia mencoba menghiburku. "Jangan khawatir sayang, kita akan sering pulang ke desa jika kamu mau," katanya sambil tersenyum lembut suatu malam ketika kami sedang duduk di teras rumah yang luas. "Tapi beri waktu untuk dirimu menyesuaikan diri di sini, Fatia. Kota memang terasa berbeda. Tapi percayalah, seiring berjalannya waktu, kamu akan terbiasa." Aku mengangguk, berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus aku lalui. Bagaimanapun, aku adalah istri Mas Hamid sekarang, dan tanggung jawabku adalah mendampingi suamiku dimanapun dia berada. Di luar itu, Mas Hamid adalah seorang suami yang perhatian. Ia rajin menjalankan ibadah, tak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid, dan selalu meluangkan waktu untuk mengaji di rumah. Kehadirannya membuatku merasa bahwa aku tidak sendirian dalam menghadapi semua perubahan ini. Namun meskipun Mas Hamid nampak mendukungku, aku tak bisa menghilangkan rasa canggungku terhadap keluarganya, terutama kepada kedua kakak perempuannya yang sudah berkeluarga, Kak Siti dan Kak Nur. Kak Siti dan Kak Nur sering berkunjung ke rumah untuk menemui ayah mereka. Mereka selalu datang dengan penampilan rapi dan anggun, penuh dengan pembicaraan tentang bisnis, pergaulan kota, dan kehidupan sosial yang tak pernah ku mengerti. Setiap kali mereka berbicara, aku merasa seperti orang luar, seseorang yang belum paham bagaimana seharusnya seorang wanita kota bersikap. "Bagaimana Fatia? Sudah terbiasa dengan kehidupan di kota?" tanya Kak Siti suatu hari, saat kami sedang duduk di ruang tamu besar yang penuh dengan perabotan mahal. Aku hanya bisa tersenyum kikuk. "Masih menyesuaikan diri, Kak," jawabku dengan pelan. Kak Nur menatapku dari ujung meja. Matanya menelusuri penampilanku yang sederhana. "Nanti kalau ada acara-acara besar, kamu bisa meminta saran kami untuk pakaian dan riasan. Di kota, penampilan itu sangat penting," ujarnya dengan nada lembut namun penuh makna. Aku menunduk, merasa semakin tidak nyaman. Mereka seolah-olah menilai setiap gerak-gerikku, dan itu membuatku semakin tertekan. Aku memang istri Mas Hamid, tapi aku merasa belum sepenuhnya diterima dalam lingkungan keluarga besarnya yang terhormat. Namun di balik semua tekanan itu, aku terus berusaha menyesuaikan diriku. Setiap hari aku belajar mengurus rumah besar ini, mempelajari tata cara pergaulan sosial di lingkungan baru, dan berusaha menjadi istri yang baik bagi Mas Hamid. Ia adalah alasan utamaku bertahan, meski terkadang perasaan rindu pada kehidupanku di desa begitu kuat. Aku memilih untuk tetap kuat demi kebahagiaan pernikahan kami. Setelah beberapa bulan tinggal bersama mertuaku, aku merasa semakin canggung. Meskipun mereka baik dan menyambutku dengan tangan terbuka, ada sesuatu dalam kehidupan rumah besar itu yang membuatku tak pernah merasa benar-benar nyaman. Aku selalu merasa diawasi. Setiap tindakanku seperti dinilai oleh ayah mertuaku, kakak-kakak Mas Hamid, dan lingkungan yang terbiasa dengan aturan tak tertulis yang harus aku ikuti. Rumah itu seperti sebuah panggung, di mana aku selalu harus memainkan peran sebagai menantu yang sempurna. Melihat kegelisahanku, Mas Hamid akhirnya berbicara pada ayahnya untuk memberikan izin agar kami bisa pindah ke rumah yang lain yang lebih kecil. Rumah itu milik keluarga Mas Hamid juga, sebuah bangunan sederhana yang terletak agak masuk ke dalam gang, jauh dari hiruk-pikuk rumah utama. Saat permintaan itu disetujui, aku merasa lega. Meskipun letaknya tidak di tengah kota seperti rumah mertuaku, aku bahagia karena kami akan memiliki privasi lebih dan bisa membangun kehidupan rumah tangga kami tanpa terlalu banyak intervensi. "Di sini kita bisa lebih tenang sayang," ucap Mas Hamid suatu hari,
saat kami sedang membereskan barang-barang di rumah baru itu. Ia tersenyum hangat dan memelukku dari belakang, membuatku merasa sejenak bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku ingin kamu merasa nyaman, Fatia. Aku tak ingin kamu merasa tertekan di rumah besar itu. Aku membalas senyumnya. Hatiku dipenuhi perasaan sayang dan bangga pada Mas Hamid. Bagiku dia adalah suami yang luar biasa, yang selalu menjadikan aku sebagai prioritas dalam hidupnya. Di mata orang lain, Mas Hamid memang dikenal sebagai pria yang taat agama, sangat dihormati karena kebaikan hatinya dan kontribusi di lingkungan masjid. Namun di mataku, dia adalah suami yang penuh perhatian, yang membuatku merasa aman dan dicintai. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kebahagiaan itu mulai sedikit memudar. Ada sesuatu yang berubah pada Mas Hamid sejak kami pindah ke rumah kami sendiri. Pada awalnya, aku mengira ini hanyalah fase penyesuaian. Mungkin Mas Hamid sibuk dengan tanggung jawabnya di masjid atau pekerjaan sosial lainnya. Namun perlahan-lahan, aku mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Mas Hamid mulai sering pulang larut malam, lebih sering dari biasanya. Jika sebelumnya dia selalu ada di rumah tepat waktu untuk makan malam bersama, sekarang ia lebih sering memberi alasan tentang rapat masjid yang mendadak atau permintaan tolong dari masyarakat yang tak bisa ditolak. Aku yang semula tak pernah curiga, mulai merasakan kegelisahan yang tak dapat kujelaskan. Kecurigaanku semakin tumbuh ketika aku mulai memperhatikan bagaimana Mas Hamid bersikap dengan orang-orang di sekitarnya, terutama dengan para wanita. Sebagai seseorang yang sering memberikan nasihat dan membantu orang lain, Mas Hamid memang memiliki banyak kenalan, baik laki-laki maupun perempuan. Awalnya aku tak menganggap itu sebagai masalah. Aku tahu, sebagai seorang yang aktif di masjid, wajar jika banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta petunjuk atau sekedar konsultasi soal masalah kehidupan. Namun yang membuat hatiku terus bertanya-tanya adalah intensitas dan kedekatan yang Mas Hamid tunjukkan dengan para wanita. Seringkali ada wanita-wanita yang datang ke rumah untuk meminta nasihat. Mereka bukan hanya datang sekali atau dua kali, tapi berkali-kali. Yang membuatku semakin curiga, mereka nampak lebih akrab dan nyaman dengan Mas Hamid dibandingkan orang-orang lainnya. Saat aku berada di ruangan yang sama, mereka seolah-olah mengabaikanku, seakan-akan aku tak ada di sana. Padahal, aku adalah istri sah dari Mas Hamid. Salah satu insiden yang membuat hatiku benar-benar mulai terusik adalah ketika seorang janda bernama Rina datang ke rumah kami. Rina adalah mantan istri teman Mas Hamid, dan sejak perceraiannya, ia kerap datang ke rumah meminta nasihat. Awalnya aku berusaha berpikir positif. Mas Hamid hanya ingin membantu, itu saja. Namun ketika Rina mulai datang lebih sering dan nampak begitu akrab dengan Mas Hamid, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Mereka berbicara dengan nada yang sangat hangat dan penuh keakraban, bahkan lebih dari sekedar hubungan antara seorang penolong dan yang ditolong. "Kamu tidak perlu khawatir, Fatia," kata Mas Hamid suatu kali ketika aku mulai mempertanyakan intensitas kunjungan Rina. "Dia hanya butuh bantuan setelah perceraiannya. Dia kesulitan menghadapi hidupnya. Aku hanya memberikan nasihat sesuai dengan tuntutan agama." Aku mengangguk, mencoba meyakinkan diriku bahwa semuanya baik-baik saja. Namun di dalam hatiku, keraguan itu tak pernah hilang. Terlebih lagi aku pernah memergoki percakapan Mas Hamid dengan Rina di ruang tamu. Ketika aku tak sengaja turun dari lantai atas, meski mereka berbicara tentang hal-hal umum, tatapan mata mereka dan cara Mas Hamid tersenyum kepada Rina membuatku merasa tak nyaman. Seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan nasihat biasa. Kecurigaanku semakin diperkuat saat aku mulai menemukan pesan-pesan di ponsel Mas Hamid. Pesan-pesan dari beberapa wanita yang terdengar sangat pribadi, bahkan cenderung vulgar. Ada beberapa percakapan yang membuatku merasa hancur. Pesan-pesan itu berbicara tentang hal-hal yang tak pantas. Hal-hal yang seharusnya hanya diucapkan oleh sepasang suami istri. Hatiku tercekat setiap kali aku membaca kata-kata yang diucapkan Mas Hamid kepada wanita-wanita itu. Seolah-olah aku tak ada artinya lagi dalam hidupnya. Namun aku bingung. Aku tak tahu harus berbuat apa.
Orang-orang di sekitar kami terlalu menghormati Mas Hamid. Mereka melihatnya sebagai sosok yang sempurna, seorang pria yang taat beragama dan penuh perhatian. Jika aku mencoba membicarakan hal ini kepada orang lain, aku yakin tak ada yang akan percaya. Siapa yang akan percaya bahwa Mas Hamid, seorang pemuka agama, bisa berlaku seperti itu di balik layar? Bahkan, jika aku berbicara kepadanya langsung, bisa saja ia akan marah atau lebih buruk lagi menceraikanku. Di sisi lain, aku juga memikirkan kedua anakku, Faiz dan Muti. Mereka adalah alasan terbesarku untuk bertahan. Bagaimana nasib mereka jika aku memutuskan untuk berpisah dari Mas Hamid? Apa yang akan terjadi pada mereka jika keluarganya hancur? Aku tak sanggup membayangkan hidup tanpa mereka. Kecurigaanku semakin besar, tapi aku tetap bungkam. Aku tahu ada sesuatu yang salah, tapi aku tak berani bertindak. Aku memilih untuk diam, berharap bahwa ini hanya fase sementara dan semuanya akan kembali seperti semula. Namun di dalam hatiku, aku sadar bahwa Mas Hamid mungkin telah jauh berbeda dan kehidupan pernikahan kami tak lagi seperti yang kuimpikan. Hari itu cuaca di luar sangat cerah, tetapi hatiku penuh dengan kegalauan. Aku sedang membereskan rumah ketika tiba-tiba mendengar ketukan pintu. Saat kubuka, berdiri di hadapanku seorang wanita muda. Wajahnya canggung dan ragu. Pandangannya sedikit tak nyaman, seolah-olah sedang menyimpan sesuatu yang berat. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, namun dia nampak familiar. Mungkin karena aku sering mendapati wajah-wajah asing yang datang mencari Mas Hamid untuk urusan agama. "Selamat siang," katanya dengan suara kecil. "Apakah Mas Hamid ada di rumah?" Mas Hamid sedang keluar saat itu, tapi rasa ingin tahuku memaksaku untuk tidak langsung menolaknya. "Mas Hamid sedang tidak ada di rumah," jawabku. "Apakah ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu tampak gelisah, namun ia akhirnya memberanikan diri untuk masuk dan duduk di ruang tamu. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekedar urusan nasihat agama di sini. Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda seseorang yang akan mencari nasihat. Sebaliknya, ada ketakutan dan kebingungan yang tergulat dalam tatapan matanya. Sebenarnya, dia ragu, menundukkan kepalanya, lalu berbicara lagi. Suaranya lirih. "Saya datang untuk mencari kejelasan Mas Hamid. Dia sudah berjanji akan menikahi saya." Kata-kata itu langsung menghantam hatiku seperti badai. Aku tertegun, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Mataku tak bisa lepas dari wajah wanita itu, mencoba mencari tanda-tanda bahwa mungkin ini hanyalah salah paham. Namun ekspresi wajahnya penuh keyakinan dan kesedihan. Jelas bahwa dia tidak sedang bercanda atau salah mengerti. "Menikah?" tanyaku dengan pelan, meski suaraku sedikit bergetar. "Apa maksudmu? Mas Hamid sudah menikah denganku." Suaraku tertahan di tenggorokan. Rasanya dadaku semakin sesak saat aku mengucapkan kata-kata itu, seolah memberitahu diriku sendiri bahwa ini adalah kenyataan yang tak dapat kuhindari. Wanita itu menunduk lebih dalam, seolah merasa bersalah karena tidak mengetahui kebenaran yang sudah lama tersembunyi. Saya tidak tahu bahwa Mas Hamid sudah punya istri. Dia tidak pernah bilang soal itu. Kami sudah berhubungan cukup lama, dan dia bilang akan menikahiku secepatnya." Jantungku berdetak kencang, kepalaku mulai berdenyut. Berbagai pikiran berputar-putar di benakku, mulai dari rasa marah, sedih, hingga pengkhianatan yang menusuk. Aku merasa seperti tersesat di antara kenyataan yang semakin sulit kupercaya. Wanita ini, dia hanyalah satu dari sekian banyak wanita yang telah menjadi korban dari kebohongan Mas Hamid. Aku tidak bisa menyalahkannya, tapi rasanya seluruh tubuhku lemas mendengar pengakuannya. "Berapa lama kalian sudah bersama?" tanyaku, meski hatiku tak siap mendengarkan jawaban itu. "Sudah hampir setahun," jawabnya dengan pelan. "Kami sering bertemu di masjid, dan dia selalu bilang ingin segera menikahiku. Saya merasa dia adalah sosok yang baik, seorang pemuka agama yang dihormati. Saya tidak pernah menduga bahwa dia sudah berkeluarga." Sejenak, suasana sunyi.
Aku tak tahu harus merespon bagaimana. Segala yang pernah kukhawatirkan selama ini terinformasi dengan satu kunjungan ini. Mas Hamid suamiku, orang yang kuhormati dan kucintai, ternyata telah mengkhianatiku lebih dari yang pernah kubayangkan. Kedekatannya dengan wanita-wanita di sekitar kami bukan hanya sebuah dugaan, melainkan kenyataan yang selama ini berhasil ia sembunyikan di balik wajah religius dan kebaikannya. Wanita itu pergi tak lama setelahnya, meninggalkanku dengan sejuta pertanyaan yang menggantung di benakku. Rasanya seperti tenggelam dalam gelombang air yang semakin dalam. Apakah ini hanya satu wanita? Ataukah ada lebih wanita lain? Ataukah ada lebih banyak wanita lain yang tak kutahu? Kecurigaanku selama ini, pesan-pesan di ponsel yang pernah kubaca, semuanya kini terasa jelas. Malamnya, setelah anak-anak tertidur dan suasana rumah menjadi sunyi, aku memberanikan diri untuk mengonfrontasi Mas Hamid. Aku tak bisa lagi menahan semua kegelisahan yang telah lama menghantuiku. Ketika Mas Hamid pulang, aku langsung menghampirinya. Wajahku mungkin sudah menunjukkan kesedihan yang tak bisa aku sembunyikan. "Fatia, ada apa?" tanyanya saat melihatku duduk di meja makan dengan ponselnya di tanganku. Tanpa banyak kata, aku meletakkan ponselnya di hadapannya dan menunjukkan pesan-pesan yang kutemukan di sana. Pesan-pesan dari wanita-wanita yang berbicara tentang hal-hal intim, vulgar, bahkan terlalu personal. Pesan-pesan yang selama ini ia sembunyikan di balik kepribadiannya yang dikenal sebagai laki-laki yang soleh dan penuh perhatian. "Aku sudah tahu semuanya, Mas," kataku pelan, meski suaraku bergetar. "Wanita itu, dia datang hari ini. Dia bilang kamu sudah berjanji untuk menikahinya." Mas Hamid terdiam. Tatapan matanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya yang biasa tenang, kini penuh dengan kebingungan. "Dia salah paham, Fatia," jawab Mas Hamid mencoba menenangkan. "Aku hanya berusaha membantunya. Dia sedang dalam kesulitan, dan sebagai seorang yang memahami agama, tugasku adalah memberikan bimbingan. Tapi ini bukan hanya soal dia," sergahku. Suaraku mulai meninggi. "Apa kamu juga membimbing wanita-wanita lain yang sering kau kirim pesan vulgar? Apa kamu juga membimbing mereka semua? Ini lebih dari sekedar nasihat agama, Mas Hamid. Ini sudah pengkhianatan." Wajah Mas Hamid mulai tegang, tapi dia tetap berusaha mempertahankan ketenangannya. "Aku hanya ingin menolong mereka, Fatia. Mereka semua wanita yang butuh bantuan. Mereka kesepian, kehilangan arah. Aku hanya memberi mereka perhatian yang mereka butuhkan." "Perhatian?" tanyaku dengan sinis. "Ini bukan perhatian. Ini pengkhianatan terhadap keluarga kita. Bagaimana kamu bisa menanggapi ini sebagai bentuk bantuan?" Mas Hamid tak menjawab. Dia hanya menundukkan kepalanya. Tahu bahwa tidak ada lagi alasan yang bisa dia gunakan untuk membela dirinya. Namun dia tetap merasa tak bersalah. Seolah-olah apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang wajar bagi seseorang yang berkedudukan tinggi dalam agama. Aku tahu, meskipun kebenaran telah terbuka, aku tak bisa berbuat banyak. Mas Hamid adalah tokoh agama yang sangat dihormati. Jika aku mencoba bercerita kepada orang lain, mereka hanya akan menganggapku sebagai istri yang cemburu atau tidak mengerti. Posisi Mas Hamid terlalu kuat, terlalu tak tersentuh. Dan aku hanya seorang istri yang terperangkap dalam kebohongan yang ia ciptakan. Malam itu, aku menangis dalam keheningan, merasa lebih terisolasi daripada sebelumnya. Aku tak tahu harus bagaimana menghadapi kenyataan ini. Yang ku tahu hanyalah bahwa kebohongan ini lebih besar dari apa yang bisa kutangani sendiri. Dan aku tak berdaya di tengah segala ketidakadilan yang Mas Hamid ciptakan. Pagi itu, suasana rumah seperti biasa. Aku sedang sibuk di dapur, mempersiapkan sarapan untuk anak-anak. Namun ketenangan itu segera berubah menjadi kehampaan ketika seorang wanita muda muncul di depan rumah kami. Wajahnya penuh emosi, dan langkahnya penuh keyakinan. Aku hanya bisa memandangi dari jendela, merasa cemas akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanpa menunggu izin, wanita itu langsung mengumpulkan beberapa tetangga yang kebetulan sedang berkumpul di sekitar masjid dekat rumah. Dengan suara yang gemetar, namun penuh keberanian, dia mengungkapkan segalanya di hadapan mereka.
Dia berbicara bahwa dirinya sudah lama menjalin hubungan dengan Mas Hamid dan kini dia mengandung anak dari suamiku. Para warga yang mendengarnya terkejut dan tidak percaya. Namun wanita itu tidak berhenti di sana. Dia membawa bukti-bukti yang tak bisa disangkal. "Aku tidak bohong," katanya lantang. "Aku hanya ingin meminta tanggung jawab kepada Mas Hamid." Ia menunjukkan pesan-pesan dari Mas Hamid di ponselnya. Pesan yang penuh dengan janji-janji manis dan rencana masa depan yang mustahil. Beberapa warga mendekat, mulai membaca pesan-pesan tersebut dengan mata yang tak percaya. Di dalamnya, Mas Hamid tidak hanya membicarakan tentang hal-hal biasa, tetapi juga menjanjikan pernikahan dan masa depan yang mereka rencanakan bersama. Tak cukup dengan pesan-pesan itu, wanita itu juga menunjukkan hasil tes kehamilan, membuktikan bahwa dirinya tengah mengandung anak dari Mas Hamid. Warga mulai berbisik-bisik, dan suasana yang awalnya tenang berubah menjadi penuh ketegangan. Wajah-wajah yang sebelumnya memandang Mas Hamid dengan penuh hormat, kini dipenuhi dengan rasa jijik dan kemarahan. Tidak ada lagi yang bisa menyangkal apa yang sedang terjadi. Bukti-bukti yang diberikan terlalu kuat untuk diabaikan. "Tapi ini tidak mungkin," seru salah satu tetangga yang selama ini selalu membela Mas Hamid. "Mas Hamid kan orang yang taat beragama. Mana mungkin dia melakukan hal seperti itu?" Namun wanita itu tetap berdiri tegak, menantang pandangan mereka dengan tekad yang bulat. "Aku juga awalnya percaya padanya, sama seperti kalian. Tapi ini kenyataan yang harus kalian hadapi. Dia telah membohongi kita semua." Tak lama kemudian, kerumunan mulai membesar. Warga yang penasaran berkumpul mendekati wanita itu. Semakin banyak yang ingin melihat dan mendengar pengakuannya. Mereka berbisik-bisik, saling berbagi rasa tak percaya. Tapi bukti-bukti di hadapan mereka tak bisa dibantah. Nama Mas Hamid, yang selama ini mereka junjung sebagai sosok pemuka agama, kini dipertanyakan. Di tengah keramaian itu, Mas Hamid pun muncul. Wajahnya pucat pasi. Dia melihat kerumunan warga dan wanita yang telah mengungkapkan semuanya. Matanya penuh dengan kebingungan dan panik, namun mulutnya tak sanggup berucap. Ia mencoba mendekati wanita itu, berusaha berbicara dengannya, tetapi warga sudah mulai bereaksi. "Benarkah ini Hamid? Apakah semua ini benar?" tanya seorang tetangga dengan nada marah. Mas Hamid mencoba mengelak. "Ini hanya salah paham. Aku hanya membantunya. Tidak ada apa-apa di antara kami." Namun wanita itu tak tinggal diam. "Membantu? Kau bilang akan menikahiku. Kau sudah berjanji akan bertanggung jawab atas anak yang ada di dalam rahimku. Jangan berbohong lagi kau, Mas Hamid." Bentak wanita itu disambut dengan keheningan yang tegang. Semua mata tertuju pada Mas Hamid. Mereka menunggu pembelaannya, namun tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. Warga semakin geram, dan bisik-bisik mulai berubah menjadi cacian. "Astagfirullah Mas Hamid, kamu bukan hanya mempermainkan wanita ini, tapi juga menipu kami semua," seru seorang laki-laki tua di tengah kerumunan. Mas Hamid akhirnya hanya bisa terdiam. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan untuk membela dirinya. Semua yang dia sembunyikan selama ini telah terungkap. Reputasinya sebagai pemuka agama hancur dalam sekejap. Orang-orang yang dulu membelanya kini mulai berbalik melawannya. Warga yang dulu menghormatinya kini tak lagi segan menunjukkan kekecewaan mereka. Mereka marah karena mereka dikhianati oleh seseorang yang seharusnya menjadi panutan. Keheningan yang mencekam menyelimuti suasana. Aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan suamiku yang dulunya dipuja-puja, kini menjadi bahan cemoohan. Hatiku sakit, bukan hanya karena pengkhianatannya, tapi juga karena melihat Mas Hamid yang dulu kupikir sempurna, kini dipermalukan di hadapan orang banyak. Aku telah lama mencurigainya, namun tidak pernah membayangkan semuanya akan terbuka dengan cara yang begitu mengerikan. Semenjak kejadian itu, Mas Hamid mulai dijauhi oleh banyak orang. Orang-orang yang dulu menyanjungnya kini menghindar setiap kali melihatnya. Bahkan keluarganya sendiri, yang dulu selalu membelanya, kini tak lagi bisa berkata apa-apa. Ayahnya yang merasa sangat malu, bahkan menolak berbicara dengan Mas Hamid selama berhari-hari. Bagi Mas Hamid, ini adalah hukuman terberat. Selama ini dia selalu merasa tak tersentuh. Tapi kini kenyataan pahit mengejarnya. Karma akhirnya datang,
dan Mas Hamid harus menanggung semua akibat dari perbuatannya. Di tengah kehancuran Mas Hamid, aku harus tetap kuat demi Faiz dan Muti. Mereka adalah alasan mengapa aku harus terus bertahan selama ini. Meski Mas Hamid telah kehilangan segalanya, aku masih memiliki tanggung jawab sebagai seorang ibu bagi anak-anakku. Aku tak ingin mereka tumbuh dalam kebencian atau merasa kehilangan kasih sayang. Maka meskipun Mas Hamid kini bukan lagi pria yang dulu dihormati, aku tetap berusaha menjaga keharmonisan keluarga demi anak-anakku. Kini aku mulai membangun hidupku sendiri. Aku sadar bahwa selama ini aku terlalu takut untuk melawan. Tetapi kejatuhan Mas Hamid memberikan kekuatan baru bagiku. Meski masa laluku penuh dengan penderitaan, aku bertekad untuk memulai hidup yang lebih baik. Aku fokus pada anak-anakku dan berusaha menjadi ibu yang kuat. Kehidupan kami tak lagi sama, tetapi aku percaya ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik.